Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menata, berkahi majlis ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, pemilik segala ilmu, limpahi kami ilmu dengan yang membuat kami yakin padamu ya Allah. Limpahi kami dengan ilmu yang membuat kami benar-benar bisa beramal di jalan-Mu. Lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak berkah, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Hadirin, mohon maaf kalau kelihatan saya agak low bed ini ya. Alhamdulillah. Apa kuncinya supaya kita dibimbing oleh Allah terus? Karena kita tidak bisa dapat ilmu kecuali Allah yang mengajari. Ada ilmu, tidak bisa mengamalkan ilmu kecuali taufik Allah. Kita tidak bisa berbuat kebaikan sekecil apapun kecuali dengan pertolongan Allah. Kita tidak bisa menghindari maksiat tanpa perlindungan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ada satu ayat yang sangat penting kita tafakuri, surat Al-Ankabut ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya, walladzina jahadu. Nah, apa sih jahadu fina? Adalah orang-orang yang mengerahkan segala daya, upaya, all out, habis-habisan, tidak setengah-setengah, untuk benar-benar mencari keridhaan Allah. Dan Allah pasti tahu. Allah tahu apa yang ada di hati. Allah tahu apa yang dilakukan. Allah janji itu. Allah benar-benar akan menunjukkan jalan-jalannya. Jadi jahadu fina, fina itu artinya di jalan Allah, semata-mata karena Allah. Hidayah Allah, petunjuk Allah itu sangat, secara syariat sangat bergantung kepada tingkat kesungguhan kita. Jadi kita tidak usah risau dengan ilmu yang belum ada, dengan petunjuk yang belum kita dapatkan. Tapi yang harus kita risaukan itu seberapa all out, seberapa sungguh-sungguh. Nih seperti ini ya, kajian ini. Ini penting hadirin ya.
Ini ceramahnya sama, waktunya sama, tapi hasilnya beda-beda. Seberapa sungguh-sungguh, Allah tahu siapapun yang hadir, yang menyimak, Allah Maha tahu semuanya. Ada yang bisa datang, ada yang tidak bisa datang karena jarak, karena uzur. Tapi Allah tahu, ya Allah, saya ingin mengenalmu, saya ingin yakin padamu. Allah tahu tuh, siapa yang ingin kenal Allah, ingin yakin kepada Allah. Ya Rabb, wahai Tuhan pencipta alam semesta, saya ingin mengenalmu, saya ingin yakin kepadamu dengan sebenar-benar yakin. Allah Maha tahu siapa yang punya tekad seperti itu. Nanti Allah akan, karena Allah pengatur segala kejadian, nanti ayo datang ke sana, ada pengajian. Sepertinya kebetulan, tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Allah yang Maha mengatur. Hanya ingin saja di hati tergerak, maka Allah nanti mengatur. Apakah dapat tayangan, apakah dapat link, atau ada yang mengajak, semuanya diatur oleh Allah. Aduh, saya tidak punya uang. Allah tahu kita tidak punya uang. Tahu. Ada digerakkan orang yang punya kendaraan, ikut saya yuk. Allah yang menggerakkan. Dan dia sangat bersyukur, ya Allah, Engkaulah yang memudahkan urusan. Maaf ya, duduk begini ini hasilnya beda-beda. Ada yang sungguh-sungguh ingin paham, ada yang asal saja, ada yang berusaha mencatat, ada yang berusaha mengingat, menggarisbawahi. Nah, setiap kesungguhan itu Allah tahu, dan janji Allah akan ditambah oleh Allah tambahan pemahamannya. Jadi sebetulnya tidak rumit mendekat kepada Allah tuh, karena Allah Maha dekat dan Allah senang kita mendekat kepadanya. Tidak rumit hadirin. Yang rumit, yang jarang itu adalah kesungguhan. Percayalah, kesungguhan di sini mengeluarkan semua tenaga, perjuangan, daya upaya, sungguh-sungguh ingin jadi hamba yang dekat dengan Allah, yang disukai Allah. Kalau ini kita miliki, nanti mengalir sendiri, karena Allah sudah janji akan menunjukkan jalan-jalannya. Nanti akan dimudahkan oleh Allah paham, dikala ada yang paham. Ini kan ceramahnya sama nih, tapi ada yang tergugah, ada yang biasa saja. Nah, tergantung keinginan dia mau apa di sini. Makanya duduk begini ini bukan masalah dengan saya hadirin. Allah yang memperhatikan. Ada yang sambil duduk main WA terus, ada yang buka-buka ini, ada yang sibuk posting ini, dan Allah tahu. Jadi siapa yang fokus, siapa yang sungguh-sungguh, maka Allah lah yang membuka pikiran, Allah yang membuka mata hati kita. Karena semuanya ada di genggam Allah. Apakah duduk begini pasti paham? Belum tentu juga. Karena Allah mengetahui siapa yang sangat ingin paham. Apakah ada yang datang ke pengajian niatnya salah? Mungkin ada. Mungkin dia intel cap 2 cula ya, yang disuruh menginteli. Tapi kalau Allah berkehendak bisa jadi hidayah dapat. Contoh lain, tahajud. Tidak semua orang pengen bermesraan dengan Allah. Orang tahajud itu hanya Allah yang menginginkan siapa yang bakal bangun malam. Ada yang, ya Allah, saya ingin sekali dijamu olehmu di sepertiga malam terakhir. Dan Allah tahu, ini orang ingin sekali. Bisa sesudah itu Allah kirimkan link keutamaan tahajud. Pengen saja dapat, aduh, betapa dahsyatnya pahala tahajud.
tiba-tiba seperti yang tidak sengaja dapat ilmu tentang fadilah keutamaan orang-orang yang tahajud. Itu bukan kebetulan, makin mantap. Menjelang tidur berusaha berwudu. Allah melihat siapa yang mau tidur wudu dan yang tidak wudu. Malas pasti wudu tuh, ya. Tapi ya Allah, saya ingin tidur dalam keadaan suci. Nanti dikuatkan itu. Berwudu. Sesudah wudu biasanya kalau orang sudah beramal oleh Allah ditambah dengan amal lainnya. Mau baca ayat kursi, mau baca ujung Al-Baqarah, mau baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nanti nambah, tiap beramal tuh ditambah oleh Allah, ditambah. Jadi makin sempurna. Nanti dia ingat tentang keutamaan Al-Mulk. Orang yang baca surah Al-Mulk sebelum tidur, dia tidak terkena azab kubur, akan terlindungi dari azab kubur. Allah nanti membimbing kita bisa beramal. Allah melihat kita nyetel alarm, sangat boleh jadi kita dibangunkan sebelum alarm itu bunyi, dan mudah bagi Allah. Karena bangun tidur itu urusan Allah. Kita berusaha bangun. Selesai bangun, tiba-tiba kita ingin menyempurnakan wudu, bukan yang asal-asalan. Itu adalah karunia Allah. Sedang nikmat, diberi nikmat sujud, jadi betah sujud itu terasa enak. Itu pun rezeki dari Allah. Asalnya adalah sangat ingin bisa tahajud dan minta kepada Allah jadi ahli tahajud. Allah yang membimbing. Pertanyaannya, seberapa kuat kita pengen jadi ahli tahajud? Kita bisa tahajud itu Allah yang menjamu. Siapa yang dikehendaki Allah mau bermesra Allah kepadanya, dibangunkan tahajud. Dikala orang dibuat tidur lelap, ini dibangunkan oleh Allah, dibasuh dengan air wudu, diberi nikmat sujud. Itu rezeki besar. Nanti di penghujung malam Allah membuka hati kita bisa melihat dosa-dosa kita. Jadi di penghujung malam tuh nikmat, minta ampun tuh Allah membuka tuh dosa ini, dosa itu, sehingga kita menjadi takut. Itu nikmat besar dari Allah. Dunia nggak ada apa-apanya dibanding dengan nikmatnya tahajud. Jadi jangan risau kita tidak bisa tahajud, ya. Risaulah kita tidak sungguh-sungguh ingin jadi ahli tahajud. Bisa dipahami sampai di sini hadirin? Ini serius ini, karena Allah sudah janji Allah akan melapangkan jalan-jalan lainnya. Semua urusan itu ada dalam kekuasaan Allah. Mudah susah itu terserah Allah. Kalau Allah mudahkan, mudah. Kalau Allah tutup, tertutup. Kalau Allah lapangkan, lapang. Semua urusan ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah. Seberapa kuat kita ingin jadi ahli sedekah? Bagi orang-orang yang serius ingin dekat dengan Allah, tahu bahwa sedekah itu pintu, ya, pintu yang bisa mengubah banyak hal. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra. Orang yang takwa itu orang yang senang berinfak dalam lapang dan sempit. Pernah kita minta ke Allah, ya Allah, jadikan saya ahli sedekah. Tolong ya Rob, jadikan saya orang yang zuhud. Cabut semua kekikiran dari hati saya. Kalau belum bisa doa-doa yang dicontohkan, saya ingin jadi ahli sedekah. Allah tahu kita ingin jadi ahli sedekah. Lihat saja nanti, yang tadinya mau ngambil 2.000-an, yang kecabut 20.000. Alhamdulillah, mau pelit tidak jadi, dimasukkan. Allah nanti akan memudahkan kita. Lihat
ada orang yang perlu lapar, hati dibuat tersentuh, keluar uang kita. Dan nanti Allah akan menunjukkan rezeki itu dibalikan oleh Allah, diganti, datang lagi, datang lagi, datang lagi, sampai nanti kita melihat mana qasat shadaqatun min mal, tidak berkurang harta dengan sedekah. Jadi begitulah hadirin, tidak usah risau. Yang bahaya itu memang kita tidak minta jadi ahli sedekah dan tidak berusaha. Kita kumpulkan uang, saya niat sedekah ini, saya niat sedekah. Allah lihat, kita buka tabungan kita mau keluarkan, nanti Allah mudahkan. Dan kita diberi nikmat lapangnya hati sedekah, tidak takut miskin, tidak takut berkurang harta. Itu hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kan ada yang bawa sorfak ya, sorban infak. Nah itu latihannya di sana. Coba saja, jangan lihat ke saya, jebet-jebet nanti ya. Ya Allah, tinggal segini-gininya nih ya Rabb. Ini buat besok. Coba saja dengan Allah. Allah melihat semuanya, Allah tahu. Allah tahu keuangan kita seberapa. Reverbnya kecilkan sedikit. Apalagi Quran. Ayo baca surat Al-Baqarah. Hah? Al-Baqarah 286 ayat. Allah tahu tuh dia nggak mau ngemodal. Yang membuat kita menikmati baca Quran itu adalah Allah. Ya Rabb, saya mendengar keutamaan surat Al-Baqarah, berkah dan rugi yang meninggalkannya. Saya berniat tiap hari bisa menyelesaikan surat Al-Baqarah. Tidak mungkin terjadi kecuali dengan pertolonganmu. Tiba-tiba ada berita, ada orang yang sakit oleh Allah disembuhkan sesudah baca surat Al-Baqarah. Ada yang dililit hutang, oleh Allah dimudahkan lunas hutangnya. Ada yang susah jodoh, oleh Allah diberikan jodoh. Ada yang tidak punya rumah. Itu berita-berita kisah nyata, itu benar-benar nyata tuh Allah yang mengalir. Itu membuat kita semangat. Kita dimudahkan. Mungkin jadi ada punya Quran, ada yang ngasih Quran. Itu juga Allah sebetulnya yang memudahkan. Makin kita terus melaksanakannya, makin bertambah kemampuan kita. Yang biasanya 1 juz saja berat, misal ya, atau 1 halaman saja berat, jangan heran kalau tekad kita kuat, kita tidak akan nyangka bisa selesai tiap hari surat Al-Baqarah. Siapa yang memudahkan? Allah. Tiba-tiba kegiatan ini, kegiatan itu oleh Allah dibuat tidak begitu menyita pikiran, urusan jadi beres, disediakan waktunya oleh Allah sehingga kita bisa menyelesaikannya. Semuanya adalah pertolongan Allah. Pertanyaannya, seberapa sungguh-sungguh ingin, seberapa sungguh-sungguh berusaha mengamalkannya. Nanti yang memampukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Medsos ini sekarang yang membuat kita agak sulit ibadah, sulit tahajud, sulit baca Quran, sulit khusyuk adalah banyaknya media sosial yang kita lihat. Bukan tidak boleh, tapi kalau tidak disiplin lebih banyak maksiat yang dilihat. Jujur saja, jujur semuanya yang punya HP, berapa banyak melihat tayangan yang sia-sia, berapa banyak melihat aurat orang lain yang haram. Jujur. Allah lihat apa yang kita lihat. Ya Allah, saya ingin menjauhi maksiat, saya tidak mau berzinah mata ini.
Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Engkau mengetahui khianat mata dan yang disembunyikan di dalam dada. Ya Rabb, kuatkan. Allah tahu kita mendelete, hapus nih ya, yang kira-kira aplikasi-aplikasi yang membuat kita tergelincir. Hapus, hapus. Allah lihat kita menghapus, rasakan saja nanti. Kita bisa menghapus, menjadi lebih tenang, waktu kita tidak terbuang sia-sia, kita tidak ribet dengan masalah-masalah yang kita tidak perlu tahu, dan tahu juga hanya ngotorin hati, tidak menyelesaikan masalah. Coba saja lihat, tiba-tiba hati menjadi lebih tenang, waktu untuk baca Quran lebih banyak, waktu untuk belajar lebih banyak, sholat menjadi lebih enak, doa menjadi lebih khusyuk, tahajud lebih nikmat. Itu hadiah dari Allah bagi yang bermujahadah, bisa menjaga pandangannya. Santri baru capek ya. Sudah cukup ini segini. Kalau cukup Pak Dedin, saya juga mau cukupi saja. Pengen cerita capek, tapi apalah gunanya cerita capek, dari wajah aja sudah kelihatan kan. Nah rekan-rekan sekalian, saya ingat itu ada seseorang yang mengurus jenazah terus. Pak sudah tuh Pak, Bapak cukup mengantar. Jangan bilang begitu, ini nanti pahalanya saya yang dapat. Kenapa saya dilarang-larang? Gitulah. Jadi kalau capek tidak usah dipamerkan ya, karena pahalanya juga kita yang dapatkan. Apalagi menahan marah. Harus ada itu mujahadah menahan marah. Karena orang-orang yang takwa itu bukan pemarah. Para pemarah yang mudah sekali marah dan terus-menerus marah-marah serta tidak bisa mengendalikan marah, itu jauh dari sifat takwa. Takwa itu wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Ya Rabb, saya mohon padamu, kuatkan diri ini agar mempunyai sifat hilm, bisa mengendalikan amarah. Hanya Engkau yang kuasa ya Rabb. Saya ingin menjadi orang yang bukan pemarah. Pernah minta begitu ke Allah? Jarang. Padahal itu salah satu ciri orang takwa. Ya Allah, saya ingin menjadi pemaaf. Wal'afina 'anil nas. Saya mohon tolonglah saya agar menjadi pemaaf. Setiap ada kejadian, ya Rabb, kuatkan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makin berlindung ke Allah, maka Allah yang melunakkan hati kita. Tapi tidak banyak orang yang bertekad menjadi orang yang hilm, menahan amarah. Betul? Oh, ada lagi nih tentang menghafal Quran. Kalau mau menghafal Quran, hanya Allah yang bisa membuat kita hafal. Tapi masalahnya bukan hafal Quran. Masalahnya mau apa kita hafal Quran? Ingin disebut hafiz? Ingin enteng jodoh? Ini syarat dari calon mertua? Pengen kuliah di fakultas kedokteran? Kalau hanya itu yang dituju, mungkin oleh Allah dimudahkan, mungkin juga tidak. Tapi dua-duanya besar kemungkinan tidak berpahala. Ya Allah, saya ingin bisa senantiasa dekat denganmu dengan Al-Quran. Saya ingin bisa paham Al-Quran ya Allah, ingin bisa mengamalkannya, agar setiap saya membaca Quran saya mengerti, setiap mendengar Quran dibacakan saya paham, agar saya bisa benar-benar selalu merasakan tuntunanmu lewat Al-Quran. Tidak terpikir tuh
disebut hafiz, qori, qori'ah, hafiz, hafizoh yang diinginkan. Dan Allah tahu orang ini ingin bisa paham Quran. Pertanyaannya, pernahkah kita serius minta paham Quran? Kemudian kita baca Quran, kemudian kita berusaha membaca artinya, lalu kita berusaha ikut kursus belajar membaca Al-Quran dengan terjemahnya. Allah tahu apapun yang kita lakukan. Makin sungguh-sungguh, Allah lah yang membuat kita paham. Tapi sebagian orang baca Quran, baca saja. Apalagi ini tugas mutabaah harian yang harus dilaporkan, tidak ada ruhnya. Allah tahu pikiran kita, Allah tahu isi hati kita, Allah tahu tekad kita, Allah tahu apapun yang disembunyikan di hati. Tidak rumit sama sekali ingin dekat dengan Allah. Allahnya maha dekat, Allahnya juga ingin kita dekat dengannya, dan Allah lah yang janji akan menuntun orang yang bersungguh-sungguh. Nah, makanya kata-kata jahada ini all out, sungguh-sungguh, mengerahkan segala daya upaya, sekuat tenaga dalam melakukan yang Allah sukai. Selebihnya nanti Allah yang akan membimbing kita. Jangan suka setengah-setengah, hadirin. Contoh sholat ya. Tidak semua orang yang sholat ingin sholat khusyuk. Benar atau benar? Kita sholat saja. Datang Allah, apalagi sekarang ada kunut nazilah. Ya kunut ya, manjangan. Kamu imam ini kunutnya panjang banget. Allah sudah tahu kita enak duluan. Orang yang mau sholatnya khusyuk itu bisa kelihatannya dari mana? Dari wudhu. Kalau wudhunya sudah asal-asalan, maka besar kemungkinan sholatnya asal-asalan. Tapi kalau wudhunya sudah bagus, tidak usah berlebihan ya. Dibersihkan sela-sela tangan, sela-sela kaki. Kan ada yang ngebasuh rambut begitu. Padahal bukan rambut yang disuruh dibasuh, kepala. Tapi sayang katanya ini takut modenya, make up takut hilang. Kalau sudah wudhunya jelek, besar kemungkinan sholatnya juga jelek. Karena sholat khusyuk itu hadiah dari Allah bagi orang yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dalam berwudu, sungguh-sungguh menjaga pakaian yang layak untuk menghadap Allah. Kalau ke masjidnya juga berusaha cari saf yang utama, berusaha sholat sunnah 2 rakaat. Allah melihat kesungguhan seseorang. Makin sungguh-sungguh, Allah makin sungguh-sungguh lagi. Tapi kalau sholatnya juga ya mah, dari sana ke sini malas ke masjid, maunya sholat aja di sana, udah gitu sendirian, sholatnya cepat. Udah Allah lihat ini sholat ada al-qadarnya. Wudunya juga kakinya tuh begini, kecepet, keceput. Allah lihat semuanya. Makanya coba perbaiki wudu. Karena wudu itu kan berguguran dosa-dosa kita. Jangan berlebihan ya. Suatu saat melihat ada seseorang yang diulang-ulang Allahu Akbar. Udah telat ya, orang lain sudah takbir, beliau Allah. Tidak lama kemudian lepas lagi Allahu Akbar. Waktu itu kurang lebih 3-4 kali. Saya tidak niat lihat, tapi kelihatan. Karena di sebelah. Selesai, ajak saja ke ruangan. Adek tadi yang takbirnya berkali-kali, ya. Kenapa begitu? Saya was-was. Kalau dengan diulang-ulang begitu, memangnya jadi lebih khusyuk? Enggak juga. Rasulullah kira-kira memberi contoh begitu tidak? Tidak. Para sahabat tidak.
Allah kira-kira sukanya diulang-ulang begitu atau seperti yang dicontohkan Nabi? Jadi kira-kira siapa yang menyuruh berulang-ulang begitu? Setan. Beliau sendiri yang jawab ya. Ya kalau sudah yakin seperti itu, tidak usah diikuti tipu dayanya. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim, kalau mau sholat khusyuk itu rahasianya di takbir. Allahu Akbar. Ketika menyebut Allahu Akbarnya itu, Allah Maha Besar. Ada di dalam keyakinan jagad semesta alam ini semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah, kebesaran Allah menyelimuti segala-gala yang ada. Dunia ini kecil tiada arti, apalagi kita, apalagi masalah kita. Allahu Akbar. Selesai itu, semua yang ditakuti itu. Makanya kalau takbirnya benar-benar isi ya, mau ruku takbir Allahu Akbar, Allah kuatkan di hati, biasanya bacaannya jadi bagus. Tapi kalau takbirnya sudah asal-asalan, dari gerakan juga kelihatan. Allah tahu ini basa-basi. Padahal waktu pinjam uang dia konsentrasi. Tapi ke Allah sisa. Hadirin sekalian, materi kali ini memang ringan, yaitu seberat sungguh-sungguh. Itu yang menentukan. Silakan tanya dalam melakukan apapun. Kalau asal-asalan, kalau setengah-setengah, maka kita tidak dapat jaminan Allah akan ditunjuk mendapatkan yang terbaik. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan Allah benar-benar bersama orang yang berbuat kebaikan. Maka sudahlah, simpelkan saja hidup ini. Ya, gak usah segala pengen tahu. Gimana ya masalah ijazah, ya udah ya. Asal udah tahu segitu ya kita doakan aja supaya beres urusannya. Penasaran saya juga, astagfirullah. Daripada mikirin ijazah yang gak jelas, mending lihat ijazah sendiri saja. Bagaimana tentang pagar laut sekarang? Saudara juga pusing ya. Hari itu Lisa gimana? Itu tahu Lisa? Anak kutu. Cukup baca ya sudah, doakan. Semoga berakhir dengan sesuatu yang jadi kebaikan bagi semuanya. Selesai. Katanya sekarang itu mau dimakzulkan, mau makzulkan, pakzulkan, dah. Doakan. Semoga Allah memberikan kepada negeri ini para pemimpin yang takwa, yang takut kepada Allah, yang bisa adil dan amanah dan ahlinya. Dah, sibuk aja. Isi pikiran kita ini fokus dengan apa yang bisa mengantarkan kita husnul khotimah. Tanya, mikirin Lisa husnul khotimah tidak? Maaf yang namanya Lisa ya, aduh punten. Misal ya, karena saya khawatir dapat berita ini heboh, dapat berita ijazah heboh, dapat ini heboh. Kenapa waktu kita boros kepada yang tidak ada manfaatnya? Nggak selesai oleh kita dipikirkan. Bukan tidak boleh tahu, tapi kita harus ngukur. Ada yang lebih penting waktu kita tuh, Allah. Sudah kita doakan. Hakim bukan, presiden juga bukan kan? Mau coba ikutan hadirin? Off-kan yang tidak perlu ada di sini. Sisakan yang kira-kira hanya bisa jadi penambah iman dan amal soleh. Tiap orang kan ada yang aplikasi kegemaran yang sangat mencuri waktu. Terus saja begini saja. Oh ya,
Suatu saat ini mujahadah ya, di stasiun kereta api di Putrajaya Malaysia ada banyak penumpang, tapi ada sepasang orang Jepang yang beda dibanding yang lain-lainnya. Kelihatan suami istri ini belum terlalu tua, separuh baya, tapi kelihatannya nyaman sekali. Ngobrolnya enak, bincang-bincangnya enak. Sepertinya beda dengan yang lain. Apa yang membedakan? Kok ini bisa anteng gini? Yang pasangan-pasangan banyak, tapi yang ini tuh kalau bahasa Sundanya uplek. Jadi kayak ngobrolnya tuh enak, akrab. Tahu yang membedakan? Yang membedakan adalah suami istri ini tidak pegang HP. Nah yang lain pegang HP. Apa Pak? Oh ya, urus aja. Ini saya WA Bapak. Semuanya begini. Semua. Yang lain-lain di tiang begini duduk. Hanya dua itu yang tidak pegang HP. Dan kelihatan beda kehidupannya. Terserah ya saudara menafsirkan apa. Sekarang perlu mujahadah untuk tidak terlalu lengket dengan HP. Tentu di antara kita beda-beda kewajibannya. Itu sendiri pakai, ya saya pakai ini. Bahan ceramah ada di sini. Tetapi ada waktunya kita mujahadah supaya tidak terikat dengan HP ini. Ini santri baru ya, Dek, program apa? APW. Boleh pegang HP tidak? Sudah berapa hari tidak pegang HP? Sudah 3 hari. Pusing tidak? Sudah mulai bahagia ya? Lebih ringan tidak? Oh, mana-mana coba ada yang biasa lengket ke HP, kemudian sekarang nggak pegang HP. Ayo ngaku. Boleh, yang tidak. Dari biasa pegang HP, sekarang nggak pegang HP, apa rasanya? Enak Kak. Jangan terpaksa oleh saya. Han, yang jujur. Ya terbiasa, sudah terbiasa sekarang Kak. Lebih apa? Lebih enak? Lebih tenang Kak, nggak mikirin banyak hal. Bagus. Bukan tidak boleh mikir, tapi mikirnya menjadi pikiran yang lebih terarah. Kalau setiap urusan di negeri ini jadi bahan pikiran, sedangkan untuk bekal pulang kita nggak kepikiran, aneh, betul tidak? Adik usia berapa? 26. 26. Kalau ada yang meninggal 26,5 misal, tinggal setengah tahun lagi. Itu dipikirkan loh Dek. Kita nggak mau dikubur babak belur, dihimpit, disiksa. Kan pasti ada itu. Itu yang pikiran kita. Makanya tidak semua urusan harus kita pikirin semuanya. Bukan harus cuek ya, jangan disalahpahami. Tiap di antara kita ada yang bagiannya masing-masing. Tapi siapa kita? Haruskah kita terus sibuk memikirkan Presiden Amerika? Ini perang dengan Cina gawat nih. Saudara, dolar aja nggak punya. Diam. Irit. Ngirit waktu, pelit terhadap yang sia-sia. Ini mujahadah. Kalau tidak pakai semangat untuk melepas dari ketergantungan ke HP yang tidak manfaat, habis 5,5 jam, 6 jam sehari untuk pengotor hati dan nggak jadi apa-apa. Hati jadi keras, pikiran kotor, mata udah kacau. Harus ada mujahadahnya. Ujiannya buat kita ini sekarang. Rakun, ratu konten. Bukan tidak boleh jadi apa namanya? Medsoster. Developer. Medsoster. Silakan saja, tapi benar nggak sih kita harus habis-habisan segala jadi konten?
nenek misalkan ompong dijadikan konten. Bukan tidak boleh, ya. Tapi apa sih gitu, ha? Apa sih kenapa orang lain harus semua tahu tentang kita? Punya ini konten, beli ini konten, makan ini konten. Mungkin ada yang bagian rezekinya lewat begitu ya, tapi kenapa sih jadi ribet amat? Sebelum makan potret dulu ya. Nah, tahu-tahu dimakan orang. Coba kalau nanti saudara mengonten sesuatu ya, banyak orang yang nggak kebeli makanan enak itu, benar? Beli sesuatu yang mahal, pamer. Berapa banyak yang hidupnya susah sekali dan lihat konten itu, apa yang didapat, apa yang dirasakan mereka, kan? Kita lagi piknik kemana, sebar, misal ya, saya tidak melarang, cuma kasihan orang-orang yang mau makan aja susah, lihat kita piknik kemana-mana, pameran kemesraan dengan suami, biasanya nanti ada ujiannya tuh. Atau mesra mah udah berdua aja, tidak semuanya punya suami, benar tidak? Jadi pusing yang belum punya suami, atau yang suaminya agak dingin, tahu dinginnya, yang kurang kemesraan. Tuh lihat si itu mau mesra gini pak, kata suaminya, tuh jung nikah sama si eta. Jadi bertengkar. Punya anak lucu, tayangkan terus, hati-hati. Selain bisa mendatangkan orang jadi ain, juga kasihan yang belum punya anak, jadi sedih. Bukan tidak boleh ini ya, mungkin ada yang tayangan itu manfaat, tetapi kalau niatnya pamer, Allah tahu ini niat, jadi ujian nantinya. Tahan, mujahadah, jangan pengen segala diketahui orang, jangan pengen segala dipamerkan, tahan, itu teh mujahadah namanya. Sekarang lagi musim penantian paket katanya ya. Beberapa ibu-ibu sampai menunda sholat karena waktu paket belum tiba. Bukan tidak boleh belanja, sok aja silakan kalau itu terbaik. Tapi jangan sampai diperbudak keinginan. Keinginan itu seperti minum air laut, makin diminum makin haus. Baru beli ini pengen beli lagi, baru lagi, capek itu hidup seperti itu. Capek. Banyak keinginan tuh capek. Salah satu yang membuat hidup ini tidak bahagia adalah kita kalah oleh keinginan-keinginan. Saran saya ya, saudara yang mau beli HP baru, tunggu produk terbaru nanti. Ini tahun berapa? 2025. Nanti 2026 akan ada produk baru lagi loh. Kalau udah tahun depan tunggu 2027 ada lagi yang baru. Pakai aja yang itu. Dan makanya juga segitu-gitunya, benar? Aku HP-nya bagus, namanya BKP. Tahu BKP? Bengharku pamere ya. Kaya dengan pemberian, harus punya mujahadah, tahan nafsu. Setuju hadirin? Makanya orang-orang yang tidak punya program mujahadah, tidak punya program kesungguhan mencari ilmu, mengamalkan ilmu, mengendalikan hawa nafsu, sudah susah dekat dengan Allahnya, karena dia akan jadi hamba nafsu. Itulah kajian kita kali ini. Jangan risau ya dengan ilmu yang belum ada. Risaukanlah kita tidak bersungguh-sungguh memahami dan mengamalkan ilmu yang ada. Amalkan saja, dapat ilmu senyum. Nih ya, coba. Ada ilmu wudu sebelum tidur.
Coba amalkan, coba amalkan. Coba amalkan wudu sebelum tidur. Awalnya mungkin berat ya. Tapi lihat nanti terusannya. Sesudah wudu jadi mau doa sebelum tidur. Yang biasanya berat. Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas ditiupkan ke tangan, usapkan ke tubuh. Itu sepertinya sederhana. Enggak semua orang kuat melakukannya. Enggak tuh. Karena setan tidak menyukainya. Tapi kalau orang sudah berwudu, nanti ada lanjutannya. Bakal baca ayat kursi, bakal baca ujung surat Al-Baqarah, bakal Al-Ikhlas. Ditambah oleh Allah kemampuan beramal. Tidurnya jadi lebih nyenyak, lebih berkualitas. Bangun tahajudnya lebih seger, tahajudnya juga lebih semangat. Itu adalah hadiah dari Allah bagi yang bersungguh-sungguh. Terima kasih hadirin sekalian, mudah-mudahan manfaat. Ada manfaatnya. Jadi masalah terbesar kita adalah tidak bersungguh-sungguh. Penutup nih ya. Ada seorang ulama mengatakan, kamu kenapa belum ke masjid? Tunggu azan berkumandang. Azan itu ditujukan kepada orang yang lalai. Bagi orang yang serius ke Allah nggak usah nunggu azan, datang ke masjid lebih awal, sholat tahiyatul masjid, bisa pilih saf yang terbaik, bisa menunggu azan, menjawab azan, berdoa sesudah azan berkumandang saat mustajab, bisa rawatib, bisa nunggu qomat dengan memperbanyak doa saat mustajab, bisa tidak ketinggalan takbiratul ihram. Bayangkan, sekali kita ingin yang terbaik, begitu banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Tapi tidak bisa kalau orangnya suka melalai-lalaikan, kerjaan dilambat-lambat, kemudian datang ke masjid sesudah selesai azan, jalannya pelan, sholatnya kebagian di mana aja, itu pulangnya duluan itu. Karena orang yang datang terlambat ke masjid nggak mau telat 2 kali, udah datang telat pulang nggak mau telat duluan. Percaya sok hadirin, lihat Jumatan yang duluan pulang yang paling telat. Betul? Ah, kok ngangguk hadirin? Ya sudahlah, saya tidak boleh berburuk sangka. Mikir. Saya melihat di beberapa masjid yang datang ke masjid lebih awal, nih subuh Pak, biasanya bertahan sampai syuruk. Tapi yang datangnya pas qomat atau sudah takbir, itu zikirnya juga irit. Assalamualaikum, assalamualaikum, beres aja. Gak kuat itu untuk tasbih 33 itu tidak kuat. Padahal ada orang yang sholatnya tergesa-gesa karena ada urusan. Padahal urusan yang dia membuat sholatnya tergesa-gesa, urusan itu ada dalam kekuasaan Allah. Apa kalau dia tergesa-gesa urusan jadi beres? Bisa jadi urusannya dibuat berantakan betulan oleh Allah. Semua urusan itu dikuasai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang wajar saja sholatnya ya. Tentu tidak harus berlama-lama, tapi yang khusyuk, tumanina, Masya Allah. Sepertinya banyak yang mikir ini. Enggak rumit mendekat kepada Allah, tinggal sungguh-sungguh, niatnya mencari keridhaan Allah, lakukan maksimal dengan sungguh-sungguh, selebihnya Allah akan membimbing kita. Itu jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih hadirin sekalian. Bapak Ibu sudah sungguh-sungguh datang ke sini, ada perhitungannya di sisi Allah. Allah tahu. Ada beberapa teman-teman saya juga ada yang datang dari Jakarta, pulang kantor ke sini, nanti jam 9 balik lagi naik travel sampai besoknya ngantor lagi. Allah melihat semuanya. Allah melihat semuanya. Tidak ada yang disia-siakan. Capeknya, ongkosnya, belum lagi ngantuknya, itu semuanya diketahui Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada balasannya. Terima kasih hadirin. Kita akan
Bersedekah sambil membaca ayat-ayat Quran menambah keberkahan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala khawla wala quwwata illa billah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits ya Arhamar Rahimin irhamna. Duhai Allah yang maha menyaksikan segala-galanya, wahai yang maha dekat, wahai yang maha mendengar, Antas Samiul Alim, Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Ya Allah, ampuni seluruh dosa kami ya Karim. Engkau menyaksikan setiap dosa dan maksiat yang kami perbuat setiap saat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampuni ya Allah semua dosa yang pernah kami lakukan sepanjang hidup ini. Dosa-dosa besar, maksiat-maksiat, dosa kecil, dosa yang tidak sengaja. Ampuni dosa yang sengaja kami lakukan. Astagfirullah. Ampuni maksiat yang berulang-ulang.
padahal kami tahu itu dosa. Ampuni segala kezaliman kepada orang tua, ampuni kezaliman kepada keluarga, ampuni kezaliman kami kepada saudara kami yang du'afa. Ampuni ya Allah semua maksiat yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Rabb, ampuni dan sayangi orang tua kami. Hanya Engkau yang kuasa membahagiakannya. Hanya Engkau yang kuasa memuliakannya ya Karim. Kami mohon sayangi keduanya ya Rabb, sebagaimana keduanya menyayangi kami. Karuniakan husnul khotimah, lapangkan kuburnya ya Allah. Lindungi dari segala fitnah kubur, lindungi di yaumul hisab, jadikan ahli surga. Jadikan kami anak soleh yang doanya Engkau ijabah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Selamatkan keluarga kami ya Allah dari kemusyrikan, dari kemunafikan, dari apapun yang Engkau haramkan, dari segala kemaksiatan, dari kefakiran ya Allah, dari lilitan hutang, dari segala kejahatan makhluk-Mu. Istiqomahkan keluarga kami ya Karim, utuhkan di dunia mulia, utuhkan seluruhnya di sorga. Jangan biarkan satupun anggota keluarga kami jadi ahli neraka. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ampuni guru-guru kami yang menjadi jalan kami bisa mengenal-Mu ya Allah, yang menjadi jalan hidayah kami bisa mengenal jalan-Mu. Ampuni hamba-hamba yang berbuat baik kepada kami ya Allah, dan sayangi, balas semua kebaikannya yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ampuni hamba-hamba-Mu yang pernah kami sakiti, sengaja tidak sengaja. Lapangkan hatinya bisa memaafkan kami. Dan ampuni hamba-Mu yang pernah khilaf menyakiti kami ya Karim. Mereka hamba-Mu jua. Lapangkan hati kami ya Karim. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar jadi ahlul ma'rifat padamu. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayati kama nawwatal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Tolonglah kami ya Rabb agar bisa mudah melakukan kebaikan-kebaikan dan mudah bagi kami meninggalkan segala kesia-siaan, segala kemungkaran, segala maksiat. Kuatkan iman kami ya Allah agar kami tidak terjerumus karena nafsu, tidak tergelincir karena syahwat,
tidak menjadi makhluk zalim karena amarah. Jangan biarkan dunia ini menyilaukan dan memperbudak kami ya Rabb. Ya Allah, jangan biarkan yang hadir yang hatinya masih gelisah, kecuali Engkau tenangkan ya Karim. Yang sedang sakit Engkau sembuhkan, yang kekurangan Engkau cukupi, yang belum mendapat pendamping Engkau berikan pendamping terbaik, yang dililit hutang Engkau bayarkan ya Allah, yang berhajat Engkau kabulkan, yang hajat yang maslahat dunia wal akhirat. Ya Rob, tolonglah saudara kami di Palestina khususnya Karim, di Uighur dan dimanapun. Engkau menyaksikan segala keadaannya, sedangkan penolong hanya Engkau ya Allah. Engkau yang kuasa menguatkan iman, mencukupi, melindungi, memberikan ya Allah, membebaskan dari segala kezaliman ini. Tolonglah ya Karim, mampukan kami berbuat sesuatu untuk saudara-saudara kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu karuniakan para pemimpin yang bertauhid, yang berakhlak mulia, yang adil dan amanah. Kami berlindung kepadamu dari orang-orang yang musyrik, yang munafik. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Mudah-mudahan kita bersungguh-sungguhlah mengisi waktunya dengan zikrullah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.